Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang soleh-solehah, kelas 3A, 3B, dan 3C. Bagaimanakah kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan buku Smul pada pembelajaran tematik, yaitu tematika subtematika dengan materi perubahan wujud benda. Materi ini diambil dari buku tematika subtematika pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu mencair. Saat cuaca panas, Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Mencair atau meleleh atau melebur adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada es. Contoh lainnya yaitu mentega, lilin, dan coklat batangan. Nah, anak-anak, es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Berikut ini adalah gambar es batu yang mencair karena suhunya 0 derajat Celcius atau lebih. Berikutnya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu membeku. Terjadi pada peristiwa pembuatan es krim. Tuang campuran susu atau santan segar dengan gula ke dalam kantong plastik kecil berperekat atau zipper. Kemudian dimasukkan dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Garam berfungsi untuk menurunkan suhu es batu. Ikat kuat ujung kantong plastik besar. Setelah itu, kocok dan pijat-pijat kantong plastik besar selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, keluarkan kantong plastik kecil berisi santan atau susu segar dan tuangkan di atas mangkuk. Amati wujudnya. Ternyata anak-anak, campuran santan atau susu segar sudah berubah menjadi es krim. Ada perubahan wujud dari cair menjadi kental atau beku. Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Berikutnya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu menguap. Pada peristiwa baju yang basah, kemudian dijemur, lama-lama baju akan kering. Kemanakah perginya air sehingga baju yang basah menjadi kering? Ternyata karena terkena panas matahari, air telah berubah menjadi uap. Peristiwa ini disebut menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair.
Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Berikutnya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Yang kedua adalah ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Sekarang anak-anak akan belajar mengenai satuan berat. Satuan berat adalah ukuran baku yang digunakan untuk menyatakan berat pada suatu benda. Satuan baku adalah satuan standar, artinya yaitu satuan yang sudah diakui secara internasional, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, miligram, kuintal, dan ton. Berikut ada contoh soal. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Caranya ada di bawah ini. Nah, ada 3 botol sirup yang masing-masing beratnya 600 gram. Jika ingin mengetahui berat ketiga botol tersebut, yaitu botol pertama tambah botol kedua tambah botol ketiga. Jadi 600 gram tambah 600 gram tambah 600 gram. Hasilnya adalah 1800 gram. Catatannya yaitu semua satuan harus disamakan terlebih dahulu. Di sini satuannya yang digunakan adalah gram. Anak-anak, sekarang kita akan belajar karya seni dekoratif. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba, akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni sebagai berikut. Ini ya, karya seninya. Ini terinspirasi atau dapat ide dari butiran-butiran salju. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan apa itu? Garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut.
Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Misalnya warna merah dicampur kuning menjadi oranye, begitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Marilah bersama-sama kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian anak-anak semua, Bu Guru ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.